Pulau Onrus. Ayo kita eksplor pulaunya. Kita di sini sampai jam 1 guys. Cepet. Guys, di sini banyak sekali monumen-monumen yang bisa kita jumpai di Pulau Onrus. Salah satunya ada batu monumen. Nice. Ada batu prasasti yang dimana menguak tentang sejarah yang ada di Pulau Onrus, dari mulai sejarah dari pembangunan pulau tersebut ataupun dari Iya, jangan jadi yang kayak gini. Nah, jadi untuk misteri di Pulau Onrus ada yang suka melihat penampakan, yaitu nona-noni Belanda yang diklaim yaitu makam Maria van der Velde, karena seperti apa sih puisi yang di atas nisannya. Nanti kita sama-sama akan ke sana. Yang penting kita setuju ya, kita akan ke sana. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya saya akan berbagi informasi kenapa pulau ini mereka namakan Onrus. Kenapa? Nah, jadi gini, informasi atau literasi yang saya dapat, Onrus diambil daripada aktivitas pulaunya. Kegiatan VOC atau Belanda itu sibuknya bermula di pulau ini, dari docking kapal, dari penyimpanan rempah-rempah dan lain-lainnya. Saking sibuknya aktivitasnya di pulau ini, akhirnya mereka menamakan pulau ini dengan nama Onrus, yang artinya pulau yang tidak pernah istirahat. Ada lain juga narasi yang saya dapat, Onrus diambil dari salah satu petugas VOC yang bernama Bas Onrus van der Wal. Nah, salah satu orang yang pernah di pulau ini yang bernama Bas Onrus van der Wal. Nah, sedangkan masyarakat lokal atau masyarakat kita dulunya juga pulau ini mereka namakan dengan nama Pulau Kapal. Karena banyak sekali kapal-kapal yang suka berlabuh di sekitar wilayah Onrus. Makanya masyarakat kita itu menamakan juga dengan nama Pulau Kapal. Nah, luasnya sendiri nih, teman-teman, Bapak Ibu, luasnya Onrus dulunya 14 hektar. Sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar. Jadi separuhnya sudah abrasi. Oke ya, nggak usah lama-lama. Nah, di depan kita ini dulunya dikenal dengan nama rumah dokter. Ini rumah dokter dulunya. 1972 pulau ini dijadikan sebagai cagar budaya. Akhirnya bangunan yang depan Bapak Ibu atau kakak-kakak diubah fungsinya sebagai museum ya. Nah, kita akan ajak masuk seperti apa koleksi yang sudah disajikan. Ada bata Belanda yang mereka bawa langsung dari Belandanya. Terus juga seperti apa selama menghuni Pulau Onrus, alat-alat yang pernah mereka gunakan. Terus juga miniatur bangunan dari masa ke masanya. Oke, semangat ya. Biar semangat, saya kalau sudah cheers, Kacang Bun. Cheers. Oke, ya, cheers sekali lagi, cheers, Kacang Bun. Cheers. Semangat ya, Yuk masuk ke dalam. Ini kakak, Bapak Ibu, ini free, ambil aja. Ini masih apa ya? Udah jadi bokong mereka pasti. Nah, terus juga ada bata yang juga masih tersisa, ini produksi lokal orang kitanya diproduksi di sini. Sedangkan bata yang saya angkat ini mereka bawa langsung dari Belanda. Nah, inilah bata Belandanya. Beda ya perbedaannya. Coba pulang apa? Boleh. Cagar budaya. Berat banget itu. Hai, dari Belanda. Coba. Noni. Noninya tuh. Beda ya kan? Iya benar. Meriam gitu Iya meriam. Ini peluru. Iya, kanan buat. Nah, selama menghuni Pulau Onrus apa aja sih yang pernah mereka gunakan? Nah, di sini juga ditemukan ada sendoknya seperti ini yang pernah mereka gunakan selama menghuni Pulau Onrus. Nah, terus ada tempat tinta atau botol tintanya yang pernah mereka pakai yang seperti ini, dan juga botol-botol dan gerabahnya. Nah, terus juga di pojok sana juga ditemukan ada sepatu besi. Makanya kita lagi makan konser. Nah, sepasang tempat pengingat. Ukuran berapa Pak sepatunya? Wah, kayaknya ukurannya sih 50 ya. Ini ada kayak semacam rantai dan juga ada semacam ya, pengait ya. Kalau di bawahnya ini apa? 1740 ada sepatu seperti ini. Bapak Ibu ada 1740. Iya. 1740 keadaan Pulau Onrus sudah seperti ini. Bangunannya. Tadi Bapak Ibu atau kakak sempat ya. Mungkin tadi foto-foto belum? Oh ya udah, perapatan kapal berada di sini nih. Dermaga Pulau Onrusnya berada di sini sebelum memasuki kawasan Pulau Onrus. Nah, ini adalah bastion atau fortes-fortesnya. Kali ini sama seperti yang ada di Makassar yang sekarang, namanya Benteng Rotterdam. Terdapat ada bastion-bastionnya. Karena bastion tersebut mereka fungsikan sebagai penaruhan perang seperti meriam, amunisi dan lain-lainnya. Ini sebagai docking kapal, tempat perbaikan kapal. Nah, ada kincir angin juga pernah mereka bangun karena kincir angin tersebut mereka fungsikan sebagai penggerak alat gergaji.
Oke ya, bangunan ini hancur akibat adanya serangan Inggris 1800, 1806 dan terakhirnya pada tahun 1810. Jadi 10 tahun 3 kali penyerangan, akhirnya bangunan yang pertama 1740 ini hancur atau rata dengan tanah. Kemudian dibangun kembali. Nah, seperti apa bangunan yang kedua yang pernah mereka bangun? Nah, miniaturnya berada di sana. Nah, selain itu tadi bata yang tadi sudah mengenal ya bata Belandanya. Ada kloset juga yang mereka bawa langsung dari Belandanya seperti ini kloset. Buat buang air. Nah, jadi pertengahan abad 17-18 bangsa Eropa sudah menyadari untuk membuang sanitasinya. Makanya mereka produksi kloset ini baru mereka kirim ke Pulau Andrus. Ya, mereka sih sudah kemajuannya ya lumayan jauh kan dari kapal Asia. 1800 loh. Bangunan yang kedua yang ada di Pulau Andrus dulunya sudah seperti ini keadaannya. Tuh kapal POC. 1740 hancur ya akibat serangan Inggris, kemudian dibangun kembali. Nah, seperti ini bangunan yang kedua yang pernah mereka bangun. Ini 1828. Tuh kapal. Nah, ini dermaga Pulau Andrusnya berada di sini. Kenapa lebih padat bangunan yang kedua? Karena mereka tambah fungsinya sebagai tempat pangkalan militer, takut akan ada serangan balik dari Inggris. Nah, untuk docking kapalnya perannya utama tidak hilang juga. Ini sebagai tempat perbaikan kapal. Jadi ada yang kenal Kapten Cook? Enggak. Belum lahir. Orang yang pertama kali menemukan benua Australia sempat merenovasi kapalnya di Pulau Andrus. Kata James Cook atau Kapten Cook, ini adalah docking kapal yang terbaik di seluruh dunia. Seperti itu. Kapten Hook. Kapten Cook. Nah, ini bangunan yang kedua hancur kembali akibat letusan Gunung Krakatau. Iya, Krakatau. Ada yang tahu tahun berapa? Oh, lupa ya, 1883. Oke. Lupa ya. Oh, kapal Padewakan. Nah, udah hancur kembali. Nah, terus dibangun kembali. Yang tersisa kadang yang sampai sekarang sebagai tempat karantina haji. Yuk kita ke sana. Karantina haji. Khusus Jawa Bali, yang ingin berangkat haji yang dari Jawa Bali harus melalui Pulau Andrus. Nah, ini namanya barak-barak haji. Mereka sudah membuat 35 barak. Satu barak tersebut isinya 100 orang. Jadi pulau ini bisa menyanggupi mengkarantina jamaah sebanyak 3.500 jamaah haji di sini. Nah, kakak-kakak, bapak ibu di sini berada. Sekarang. Ini adalah rumah dokter atau museum Pulau Andrus. Iya. Rumah sakit hanya sisa bangunan, teman-teman, itu yang rumah sakitnya berada di sini. Tadi untuk dermaga kapal atau perapatan kapal berada di sini. Itu yang ketiga ya? Ini yang terakhir. Yang terakhir ya? Iya, yang sekarang sisa-sisanya. Nah, berapa lamakah mereka di karantina sebelum diberangkatkan? Paling cepatnya 4 hari bahkan sampai sebulan. Berapakah proses untuk menunaikan haji? 6 bulan. Paling cepat 6 bulan bahkan sampai setahun. Itu Berapa? mukanya udah kayak apa ya? Makanya. Kecek kali. Berapakah pembiayaan yang wajib mereka bayar sebanyak 110 gulden? Kalau sekarang itu 220 jutaan. Tuh zaman dulu aja segitu ya. Kaya ya? Berlayar zaman dulu. Mendayung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, terus juga nama haji juga bermula di Pulau Andrus. Lepas mereka melaksanakan haji, lalu di karantina dipakaikan baju haji sebelum mereka dipulangkan kan, baru diberikan gelar nama haji. Untuk mengetahui mengidentifikasi selepas mereka sudah dipulangkan ke daerah masing-masing. Jadi ada pergerakan, ada pemberontakan, apa ada perlawanan apa enggak. Makanya mereka diberikan gelar haji supaya lebih gampang diketahui adanya gesekan-gesekan. Banyak Bisa serius ya kita lanjut nih. Ini anak. Iya, anak kecil mereka yang mereka ikut sertakan karena prosesnya lama. Iya. Itu ada anak kecil kayak tuyul. Bangunan Peruntuhan. hanya pondasi aja ya kebanyakan ya. Lu bawa ada job. Oke, nih kita dari Nih, bos pulau. benang merahnya sebelum ada kejadian sejarahan. 1960. Udah merdeka lama kan, 1960 sampai 1965. Keadaan pulau ini masih rapi bangunannya ya. Itu difungsikan oleh pemerintahan kita di bawah Departemen Kesehatan sebagai solusi. Kayak penyakit kusta, lepra, TBC itu ditampung di sini. Di sini. Tunawisma kayak gelandangan, pengemis juga ditampung di sini. Tadi enggak nih. Tadi enggak ada Karantina. di dia. Akhirnya tahun 1965 diubah fungsinya sebagai tempat latihan angkatan laut. Banyak sejarahnya ya. Lalu pulau ini kosong. Ada Makanya sejarah dulunya botanik. dikenal dengan nama Pulau Kosong. Akhirnya tahun sejarah botanik. 1968 adanya jaratan atau pengambilan bata-batanya diambilin tuh, kusen-kusennya,
Pokoknya semuanya alhasil yang kita kesini sekarang hanya sisa-sisa bangunan aja. Akibat adanya jarahan. Sayang ya. Hah? Masyarakat warga sekitar, karena menurut mereka pulau ini kan kosong dan mereka memanfaatkan ya bata-bata yang mereka Iya, nggak apa-apa. gunain untuk membangun rumah. Terjawab tadi kan ketika itu nah ini bekasnya kemana kan gitu, iya. terjawab sudah kan. Oke, udah terjawab Bapak. Ya, dijarah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Kasih permen satu. Nah, ini ada salah satu bangunan yang masih tersisa, ini sebagai public washing. Untuk Public cuci washing. bajunya. Laundry ya. Coba kita lihat ada mesin cucinya apa enggak dulu. Jasa Tempat Berarti masih zong, nggak ada apa-apa ya. Nah, seperti ini sebagai sistem laundry yang ada yang pernah mereka buat di Pulau Ondrus di masa haji untuk cuci bajunya. 7.000 orang nyuci gimana? Ini masih maksudnya ini pakai banyak, kaki. mereka bangun, hanya saja yang masih tersisa ini doang yang masih tersisa. Nah, sistem airnya itu Bor. pompa dragon. Pompa dragon. Terus ya seperti inilah keadaannya di tempat cuci bajunya. Oke ya, yuk kita lanjut lagi yuk. Di zaman dulu ya seperti ini yang mereka gunakan. Berat banget itu. Nah terus ini juga nggak selapis. Kenapa kok bangunan mereka itu agak kuat Sumur ya? buat Karena ini nyuci. nggak selapis. Penuh air. Nggak selapis. Bukan. Terus juga kenapa kok kuat? Karena dia sistemnya kepang nih. Iya. Padahal nggak ada Iya, slope ya nggak ada corannya. slope, Kepang tuh. Jadi ada yang menghadap ke sono, ada yang menghadap ke sini. Jadi, Kuat oke ya, jadi. kita lanjut. Ya kalau misal pengen bangun rumah ya kayak gini. Sisa-sisa bangunan doang. Iya. Tadi kayaknya belum moto-moto ya Mas ya. Yaudah kita pengen fotoin di sini ya. Terima kasih. Sini mana HP-nya yang untuk rombongannya? Wah, saya bukan panitia untuk Ih, ada none Belanda. Ada Belanda. sekali lagi kaki di bawah, kepala di atas. Kepala di bawah. Bener kan? Kepala di bawah, kaki di atas. Iya pede banget orang uang. Barak karantina haji. Dapat ada tiang-tiang berdiri karena sistemnya panggung ya. Oh, panggung nih. Jadi tiang panggung. Jadi ada apa semacam kayak info-info itu ruangan sempit kekejian di ruangan sempit itu di barak. Jadi kalangan haji itu seperti kaum bangsal. Makanya untuk kapasitas 100 orang ya kalau untuk kalangan dia itu bukannya bangsal kan ibaratnya nggak kaum bangsal itu seperti apa sih ya? Kaum yang nggak ada harga dirinya. Seperti kayak kamar bisa banyak banget. ya pokoknya ini bukannya bilik pokoknya los. Jadi kayak semacam panggung atau ranjang lah ya. Bukan rumah panggung, cuman dalamnya aja panggung. Oke, di sini juga ada ruang bawah tanah nih kawan. Tuh, ruang bawah tanah tuh. Penjara bawah tanah, guys. Hai guys. Kalau bener-bener adanya mantap guys. Guys. Benteng apa? Hah? Semangat guys, udah makan ya. Sumur. Bentengnya ini penjara bawah tanah, tembusan. Persembunyian. Ya. Ini yang saya injek lorong bawahnya. Bang, tuh persembunyian. Buat tanah. Hati-hati loh. 2 meter 80. Oh, sekarang udah ada airnya ya? Gus, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gimana? Cara buatnya? Ini ada 8 ruangan dari sana sampai ke sini. Nah, saya punya gambar atau foto di setiap ruangannya. Udah ada airnya. Seperti ini. Mas pernah masuk dalam nih mas? Belum. Oh iya pernah. Pernah. Nah ini nih, ini ruangannya ya, setiap ruangannya bisa menembus ke ruangan yang lainnya karena kan mempunyai pintu semeter 10 ya. Mana ruangannya? Oh, itu udah tahun berapa itu? Ruangannya tahun berapa? Untuk di abad ke-18 kan? Dulu pas zaman penjajahan. Ini abad 20. Abad 20, sekarang 21, satu abatan. 20 lah. 21. Ini tahanan dimasukin di sini. Enggak, ini sebagai tempat penampungan air. Jangan itu sebagai bangkar atau tempat penahanan. Cuman ini hanya sebagai water reservoir aja, tempat penampungan air bersihnya. Karena di situ juga ada fortress atau bastion. Di tengah-tengah bastion itu sebagai gudang mesiu, sebagai juga ini pendingin. Gudang misiu. Gudang mesiu yang ada di sana dulunya. Oke, ya kita tutup lagi ya. Oke, Boleh lele. Pintunya guys. Tangganya nggak ada. Berapa tadi?
meter 80. Nah seperti ini gambar. 2 meter 80. Kita ke penjara guys, nih orang penjara nih. Woi. Penjara. Penjara guys. Kita hanya melihat dari luar. Jangan kaget, di ruangan ada patung simulasi. Masa simulasi gimana? Tuh kayak ada orang. Ada orang Kayak ada orang di penjara. dalam Tuh guys. pada duduk. Kapal perang Belanda banyak ruginya orang kita, ada skandal pemboman karena tidak ada penyerataan gaji. Orang kita digaji dengan sekecil mungkin, makanya ada pemboman. Akhirnya yang orang kitanya diungsikan ke polisi sebagai tawanan. Itu salah satu diorama dari Jepang Provinsi. Nah, itu ada bangunan yang bulat lingkaran, itu gladiatornya mas-mas atau gambar. Iya, jadi untuk mengurangi para tahanan berada di Pondus itu di masa Jepang ya. Karena Jepang 1942 sudah menguasai Batavia Batavia ini. Jadi untuk menguranginya ada sistem aduan orang di sana. Itu fighting. Itu sampai mati yang menang diadu kembali, yang menang diadu kembali. Karena satu tahanan yang meninggal itu bisa memperingkit jatah Makan. Kita adu kekuatan guys, yang menang diadu lagi, yang menang diadu lagi. Oke, ya kita lanjut lagi, kita akan menuju ke makam Belanda. Oke. Banyak yang melihat ada penampakan yaitu nona noni Belanda. Nah, seperti apa sih makam yang sampai sekarang melegenda ceritanya? Yuk kita ke sana. Hai Noni. Hai nona noni. Nonanya di sini. Selanjutnya kita ke makam guys. Makam apa? Makam Belanda. Udayana. Kampus Udayana ada memang. Harusnya kita ke sama gua. Nih guys, makam Belanda guys. Gue nanya dong, orang Belandanya di mana sini enggak? Karena Jarangnya dia. Hai, ada saya enggak? Maksudnya gede juga ya. apa lagi bicara Maya? Sudah dibaca. Ada 24 tahun, 24 tahun, 25 tahun, bahkan usia yang paling tua itu 42 tahun bernama Cornelis William Robert. Kita dengar artinya. Ya kita masuk aja seperti apa nih? Kita akan kita. Dutch Gray. Yep. Wow, disambut angin. Kayak Joko ya. Asta. Ceritanya lumayan bagus. Bos, ini bos. Orang Yahudi Kuburannya guys. Oke ya, lanjut lagi. Enggak ada makan situ kan? Oh, makan situ di Marung enggak? Enggak. Sengaja pada Ini makam Cornelis. Nah, ini yang kita bisa tahu namanya Pogel. Anna Andriana Duran, putri dari Bastian Duran. Ini yang salah satu lahir di Jawa ini. Ini usianya hanya 9 tahun. 9 tahun jalan. Ini termasuk dari keluarga. Ya bisa fokus ke sono. Ini bisa ya. Di sini bisa. Mereka bawa langsung dari Belanda butuh proses kami. Gak bisa yang ununya no. Yang ununya enggak pohonnya. Pohonnya. Kamu belum lahir membuat meriam. Resek. Bukan. Itu metal. Namanya juga kita bisa tahu Cornelis William Vogel. usianya 42 tahun. Ini bos atau Namanya Pulau. iya, bosnya Onrus ini. Juragannya Onrus ini, Bas Onrus Van der Rohe namanya. Ini Enggak. ada semacam beda juga ya. Ada kayak semacam gambar atau papan ya, atau lambang. Nah, kalau di dalam kerajaan bangsa Belanda atau Eropa itu juga punya lambang keluarga. Nah, ini lambang dari bunga octopus, jadi filosofinya keabadian. Nah, pokoknya ada lambang-lambang tertentu lah di dalam keluarga mereka. Ini bunga octopus, terus juga ada perisai juga, lambang perisai dari kuburan Cornelis William Vogel, seperti itu. Oke ya, dan kita lanjut lagi ya, sampai sekarang melanjutkan ceritanya dari sini Maria Vogel. Yang ini nih, no nih. Ini bahasa Belandanya. Bahasa klasik juga Indonesianya. Oke, saya bacain ya, teman-teman ya. Maria van der Velde mayatnya dikubur meskipun dia layak hidup bertahun-tahun lamanya. Karena usianya hanya sebatas 24 tahun.
meskipun ia layak hidup bertahun-tahun lamanya. Namun Tuhan mendaki demikian. Karena usianya hanya sebatas 24 tahun. Nomornya kan 60 tahun. Namun Yehova itu nama Tuhan ya, macam kayak Yahweh. Di kalangan agama Yahudi yaitu nama Tuhannya itu Yehova atau Yahweh. Mengganti dengan kematiannya. Maria hilang, Maria tak kembali lagi. Sebagai ucapan saya atau perancangan saya meskipun saya didenda. Semenjak Maria di pangkuan Tuhan hidup selamanya sampai sekarang. Nah, kenapa kok mitos beredar di Pulau Andrus tentang Maria? Karena lahir di Amsterdam kemudian ke pulau ini sebagai perawat, infonya. Nah, sebelum dikirim sebagai perawat sempat tunangan teman-teman infonya yang melekat di Pulau Andrus. Akhirnya dijanjikan tunangannya untuk juga bergabung. Namun selama Maria sebagai perawat di pulau ini tunangannya tak kunjung datang. Makanya ada yang mengklaim kematiannya itu bunuh diri karena penantiannya tak kunjung datang. Akhirnya frustasi kayak di macam PHP lalu bunuh diri. Ada yang mengklaim kematiannya seperti itu. Makanya di sini kan tulisnya mayatnya, bukan jasadnya ya. Kayak semacam mayat itu kan ibaratnya meninggal dengan cara tidak semestinya kan. Nah, terus juga ada yang mengklaim karena tunangannya tak kunjung datang, akhirnya di sini kena wabah lalu meninggal karena ada wabah. Makanya penampakannya yang sering terlihat itu mengalami Belanda yang selalu menghadap ke laut, jadi penantiannya tak kunjung datang. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, nggak usah di sini lama-lama ya. Ya, kita lanjut. Oke guys, selanjutnya kita akan menuju pulau